Selamat kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK tahun 2022. Kita lanjutkan latihan soal KSNK 2022 part 13. Dan karena ada yang bertanya kepada saya tentang masalah katrol seperti ini, maka saya angkat topiknya adalah masalah katrol dengan gaya fiktif. Ya. Soal ini sudah saya bahas di konsep dasar dinamika partikel kalau nggak salah part 4 tentang Olimpiade atau KSN. Bedanya di situ saya ambil semua gerak benda terhadap acuan tanah. Ya. Nah, di sini tidak. Kalau benda yang acuannya tanah, maka kita tinjau terhadap tanah. Tapi kalau benda itu ada di kerangka acuan yang dipercepat, maka kerangka acuan yang dipercepat itu kita pakai sebagai acuan. Dan yang penting Anda tahu juga bahwa kalau di kerangka acuan tanah tidak ada gaya fiktif. Yang ada adalah gaya-gaya yang biasa Anda hadapi itu. Gaya berat pasti ada. Gaya normal hanya ada kalau benda itu bersentuhan dengan benda padat. Kemudian kalau bidang sentuhnya kasar ada gaya gesek. Kemudian kalau ada tali ada tegangan tali. Itu gaya biasa. Tidak ada gaya fiktif. Tetapi kalau benda itu ada di kerangka acuan dipercepat, atau kita sebut kerangka acuan non-inersial, dan kerangka acuan dipercepat itu kita ambil sebagai acuan, maka benda yang ada di dalam kerangka acuan dipercepat itu akan mengalami gaya fiktif. Seperti telah kita jelaskan sebelumnya, gaya fiktif itu arahnya berlawanan dengan percepatan kerangka acuan. Jadi kalau percepatan kerangka acuan ke atas, gaya fiktif akan ke bawah. Sebaliknya kalau percepatan kerangka acuan ke bawah, gaya fiktif akan ke atas. Besar daripada gaya fiktif, besar ya, adalah massa benda dikali percepatan kerangka acuan yang dipercepat. Nah, itu konsep dasarnya ya. Nah, kita akan lihat di soal ini. Ya. Ini soal yang diambil dari biasa buku ini ya. Penyelesaiannya pun ada. Dan kebetulan di sini penyelesaiannya juga ada dua kerangka acuan. Yang satu kerangka acuan tanah, ya. Yang satu lagi kerangka acuan fiktif. Dua-duanya ada. Nah, kerangka acuan fiktif itu lebih mudah karena persamaannya lebih sedikit. Sehingga lebih mudah dihitung secara matematis dibandingkan dengan menggunakan kerangka acuan tanah. Karena itu, biasakanlah menggunakan kerangka acuan dipercepat untuk benda yang bergerak di dalam kerangka acuan dipercepat. Supaya matematika Anda menjadi lebih mudah. Oke, soal OSK 2010 ini. Dua buah katrol, ini Anda lihat ini ada dua buah katrol. Kita kasih nama ini K1, yang atas, yang bawah ini K2. Dengan 3 massa, M1, M2, M3. Ya, M1, M2, M3. Tersusun seperti nampak pada gambar. Massa katrol dan tali diabaikan. Maksudnya massa katrol diabaikan itu nanti, jadi katrolnya kalaupun dia bergeraknya dipercepat, percepatannya diabaikan. Jadi dianggap aja 0 untuk katrol. Sehingga dari situ nanti Anda bisa dapat hubungan antara tegangan tali. Kemudian kalau massa tali diabaikan, maka tegangan tali akan sama untuk lurus seperti ini. Dan karena katrol dianggap tidak berotasi, maka selama talinya sama, tegangan tali di ujung-ujung itu sama. Itu maksudnya massa katrol dan tali diabaikan. Dan katrol dianggap licin, maksudnya tidak berotasi. Karena kalau ada rotasi, lain lagi. Ya. Tentukan gaya tegang tali T. Tentu kalau talinya ada 2 ya T1 dan T2. Dan percepatan masing-masing benda. Jadi berapa percepatan A1, berapa percepatan A2, dan berapa percepatan A3. Nyatakan dalam M1, M2, M3, dan G. Ya, jadi dinyatakan dalam M1, M2, dan G. Ya. Nah, kemudian yang B, percepatan benda 3. Jadi berapa percepatan benda 3? Ya, ini tadi udah dihitung ya secara umum. Jika massa M3 jauh lebih kecil daripada M1 dan M2. Jadi ada pendekatannya nanti, ya. Jadi biasanya pendekatannya itu kalau dijumlah. Jadi misalnya M3 tambah M2
itu sama dengan M2, mendekati M2 karena M3 jauh lebih kecil dari M2. Tapi kalau dikali tidak boleh, ya. Atau dibagi juga tidak boleh. Jadi hanya boleh diabaikan kalau penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Ini gambarnya. Nah, pertama lihat dulu gerakan acuannya ya. Anggaplah ini M2 tambah M3 lebih besar dari M1. Kita anggap aja. Supaya kita tahu nanti M1 ini bergerak kemana, katrol bergerak kemana. Ya. Nah, kalau Anda lihat, M2, M3 lebih berat ya. Berarti ini akan turun. Ya, jadi kalau Anda lihat ini akan turun. Nah, ya. Jadi, katrol ini katrol tetap ya. Ini adalah katrol tetap. K1 ini. Nah, katrol tetap. Posisinya selalu tetap terhadap tanah. Karena itu K1 ini bisa kita anggap tanah. Ya. Gitu. Nah, di sini Anda lihat kalau ini bergerak ke bawah, ini akan bergerak ke atas. Nah, karena bendanya M1 kita sebut aja A1. Nah, sekarang A1 ini bergerak terhadap apa? Dia bergerak terhadap katrol K1. Sementara K1 ini sama dengan tanah. Jadi M1 ini acuannya tanah. Ya, M1 ini nanti acuannya tanah karena dia bergerak terhadap katrol 1. Sementara katrol 1 posisi terhadap tanah tetap. Karena itu A1 ini sebetulnya A1 terhadap tanah ya. Jadi A1 di sini itu sebetulnya A1 terhadap tanah. Nah, kalau terhadap tanah biasanya tanahnya dihilangkan. Jadi dibikin aja A1. Oke. Nah, apa akibatnya? Ini link ya. Kalau ini naik 1 meter, katrol ini akan turun 1 meter. Jadi percepatan katrol K2 dengan M1 ini sama ya. Dan katrol 2 ini dipercepat terhadap tanah ya. Dia dipercepat terhadap tanah. Ya sebetulnya dia dipercepat terhadap K1. Tapi K1 itu sama dengan tanah. Dengan demikian, kalau Anda ambil K2 ini sebagai kerangka acuan, maka K2 ini kerangka acuan yang dipercepat. Ya. Percepatannya sama dengan A1. Jadi nggak perlu kita kasih nama. Ya. Jadi sebetulnya ini A K2 terhadap tanah. Dia akan ke bawah ya. Dan ini sama dengan A1. Besarnya ya, besarnya ini besar. Kenapa? Karena kalau ini naik 1 meter, ini turun, katrol ini turun 1 meter. Sekarang bagaimana dengan M2 dan M3? Nah, anggaplah M2 ini bergerak ke atas. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ini ke bawah nggak ada masalah. Itu kan hanya tanda saja. Tapi anggap aja ini ke atas, ya, yang hijau ini. M2 ini anggap saja ke atas. Nah, dia ke atas terhadap apa? Terhadap K2. Dia bergerak terhadap K2. Jadi ini adalah percepatan K2, percepatan M2, sorry. Percepatan M2 terhadap kerangka acuan K2 yang dipercepat. Ya, anggap aja besarnya X ya. Supaya gampang anggap aja besarnya X. Gitu. Jadi terhadap K2 tapi ya. Jadi kerangka acuannya kerangka acuan K2 dipercepat. Jadi di sini nanti akan ada gaya fiktif. Di M2 akan ada gaya fiktif. Di M1 tidak ada. M3, kalau ini bergerak terhadap katrol 2, ini juga akan bergerak terhadap katrol 2. Karena mereka satu tali. Kalau ini misalnya ke atas, ini akan ke bawah. Ya, ini akan ke bawah. Tapi dengan percepatan yang sama, X. Karena kalau ini naik 1 meter, ini akan turun 1 meter. Terhadap K2 ya. Terhadap K2. Jadi ini juga X. X itu apa? Percepatan M3 terhadap K2. Nah, kerangka acuan inersial. Kerangka acuan dipercepat. Non-inersial. Jadi nanti M3 ini juga ada gaya fiktif. Itu yang penting. Ya, besarnya sama X. Ya. Oke. Sudah selesai ya tentang percepatan ini. Ya. Nah, sekarang kita akan analisa M1 dulu. Ya. Kita analisa M1 dulu. M1 ini bergerak terhadap tanah ya. Iya dipercepat terhadap tanah. M1 dipercepat terhadap tanah. Ya. Acuannya tanah sehingga tidak ada gaya fiktif. Tidak ada gaya fiktif. Ya, tidak ada gaya fiktif. Ya. Oke. Gaya apa yang bekerja pada M1? Anda sudah tahu pertama gaya berat. Ya. M1G ke bawah. Kemudian di sini ada tali nih. Ya.
tegangannya karena anggap aja T1. Nah, begini ya, ini T1. Oke. Gaya normal tidak ada karena dia ada di udara. Gaya normal itu kan hanya ada kalau dia bersentuhan dengan benda padat, dia nggak bersentuhan. Kalau gaya normal tidak ada, gaya gesek juga tidak ada. Nah, jadi hanya ada dua gaya. Gaya fiktif juga tidak ada. Oke, sudah. Kemudian ini kerangka acuannya tanah ya. Jadi sigma F M1 itu terhadap tanah. Nah, sehingga tidak ada gaya fiktif. Akan sama dengan hukum Newton, M1 kali A1 terhadap tanah. Nah, ya, di sini kita misalkan ke atas. Ya toh? Karena ini lebih berat, kita misalkan lebih berat ini. Nah, anggap aja arah ke atas positif. Jadi untuk gerak ini kita anggap arah ke atas positif. Berarti T1 ini ke atas kan, plus T1. M1G ke bawah, jadi min. Sama dengan M1 kali A1 terhadap tanah A1. Nah, di sini yang diketahui, ya kali ini kan kehapus ya. Di sini yang diketahui jelas, yang diketahui itu adalah M1, M2, M3, dan G. Karena kalau Anda lihat di pertanyaan, nyatakan dalam M1, M2, M3, dan G. Jadi diketahui itu. Jadi kalau kita analisis persamaan satu ini variabelnya apa yang tidak diketahui? T1 jelas tidak ada. Tidak ada T1 di sini. Ya. Tidak ada T1. M1 diketahui, G diketahui, M1 diketahui, A1. Jadi variabelnya ada dua ini ya. Jadi variabelnya ada dua, T1 dan A1. Ya, Anda sudah tahu kalau dua variabel tidak mungkin selesai dengan persamaan satu. Oke, cukup. Sekarang kalau Anda lihat tegangan tali, ya, Anda lihat tegangan tali. Ini talinya sama. Ini. Sehingga kalau ini T1, ya, Anda tahu di ujung-ujung ini juga T1 kan? Anda sudah tahu itu ya, udah biasa. Nah ini talinya sama dan dia tidak berotasi. Sehingga dia tetap T1. Kalau dia berotasi jadi T2 ini. Kan gitu. Terus di sini karena talinya sama, ini juga T1. Gitu. Tapi begitu Anda ke sini talinya ganti. Sehingga kalau Anda lihat tegangan tali di sini nanti akan T2 di sini. Ini juga T2. Nah, tali yang kedua maksudnya. Ya di sini T2. Di katrol K2 ini ada T1, ada T2. Nah, begini. Itu tegangan tali ya. Oke. Yang kedua, di sini ada dua tegangan tali, ada T1, ada T2. Dan itu hubungannya bisa dilihat pada katrol. Jadi kalau Anda tinjau katrol, ya, katrol itu, katrol yang kedua ya. Nah, katrol K2 ini memang dipercepat. Tapi kan masanya diabaikan. Ya, masanya diabaikan. Sehingga nanti kalau Anda pakai sigma F pada katrol kedua, katrol K2 kan bergerak terhadap tanah. Tidak ada gaya fiktif ya. K2 ini tidak ada gaya fiktif karena dia bergerak terhadap tanah ya. Ini kan nanti akan gini, massa katrol kali percepatan katrol. Tapi massa katrol kan 0. Di sini lihat. Massa katrol diabaikan. Ini kan mendekati 0. Sehingga ini sama dengan 0. Nah. Kemudian ada dua gaya kan pada katrol. T1 ke atas. Ya, anggap aja positif. Arah ke atas kita anggap positif ya. Kemudian T2 ke bawah. Ada dua. Nah. Karena dari sini Anda akan dapatkan, kalau ini ke atas plus, maka ini plus T1. Ini ada 2, min 2 T2. Akhirnya kita dapat T1 bisa kita ganti 2 T2. Nah. Jadi lebih baik T1 ini kita ganti 2 T2. Supaya nanti kalau kita pakai di sini, yang ada cuma T2, T1 tidak ada. Sehingga variabelnya bukan 2 tapi 1. Jadi persamaan 1 ini kita rubah ini jadi 2T1, 2T2 dikurang M1G sama dengan M1A1. Nah, ini persamaan yang pertama ini. Ya. Jadi akhirnya bukan T1 tapi T2. Nah, jadi variabelnya itu T2. T2 ini.
Oke, itu yang kedua. Sekarang kita akan pindah ke M2 dan M3 untuk menggunakan hukum Newton. Perhatikan, M2 yang ini bawah ini, dia kan dipercepat ke atas itu ya. Dipercepat X ya toh. Soal arah nggak apa-apa masalahnya kan ya, ke atas ini kan. X itu bilangan, arahnya ke atas. Nih, percepat ke atas. Ya. Terhadap K2. Nah, jadi acuannya itu acuan non inersial. K2 ini dipercepat ini. Ya, jadi ada gaya fiktif. Selain gaya-gaya yang biasa, gaya berat, gaya tegangan tali, normal nggak ada di sini. Oke, jadi kalau Anda gambar gayanya di M2 ini, Anda gambar, ya di M2 ini. Pertama adalah gaya berat, M2G. Oke, kemudian yang kedua tegangan tali, ke atas itu kan, T2. Nah, tapi di sini ada gaya fiktif. Kemana arah gaya fiktifnya? Nah, gaya fiktif itu kan berlawanan dengan arah percepatan. Arah percepatannya ini kan ke bawah nih. Arah percepatan dari kerangka acuan ke bawah kan? Ya, arah percepatan dari acuan ini ke bawah. Maka gaya fiktif akan ke atas. Gaya fiktif akan ke atas. Nah, gaya fiktifnya akan ke atas. Ya. Ini yang kita sebut gaya fiktif. Besarnya berapa? Masanya M2. Kali percepatan kerangka acuan ya. Percepatan kerangka acuan yang ini, A1. Ya. Percepatan kerangka acuan di sini A1. Nah ini. Yang merah itu yang penting, itu gaya fiktif. Ya, gaya fiktif FF. Ya. Kemudian seperti biasa arah ke atas plus ya, arah ke atas plus. Baru kita gunakan hukum Newton. Sigma F pada M2 dengan kerangka acuan K2 ya, yang dipercepat, maka dia akan sama dengan M2 ya, kali percepatan. Nah, percepatannya apa coba? Percepatan M2 terhadap K2 kan? Ini kan M2 terhadap K2. Percepatan M2 terhadap K2. Karena M2 bergerak terhadap K2. Kan begitu. Oke, arah ke atas plus ya. Jadi ini plus, ini min. Jadi plus T2. Ya. Plus F fiktif. Langsung aja ya. M2 kali A1. Kurang M2G. Sama dengan M2. Nah, percepatan M2 terhadap K2 ini tadi ya, percepatan M2 terhadap K2 itu X, ya toh? X. Ya, jadi kita ambil arah ke atas plus karena ini kita asumsikan tadi ini bergerak ke atas. Kalau ini nanti dia bergerak ke bawah kan? Sehingga arah ke bawahnya kita anggap plus supaya kita tidak lagi merubah X. Kalau kita anggap arahnya ke atas nanti X-nya harus kita rubah jadi min X. Ya. Jadi kita ambil arah geraknya saja kan. Ini kan kita anggap tadi dia bergerak ke atas sehingga arah ke atas plus. Yang ini tadi kan dia bergerak ya, yang ini tadi kita anggap asumsikan M2 ini bergerak terhadap K2 ke atas sehingga arah ke atas plus. Jadi ini arah ke atas plus. Ini plus. Nanti yang ini yang M3 kalau ini bergerak ke atas terhadap K2, M3 akan bergerak ke bawah terhadap K2. Jadi untuk ini nanti kita ambil arah ke bawah yang plus. Supaya X tidak lagi kita rubah-rubah tandanya. Ya. Oke, ini yang persamaan yang kedua. Oke. Kalau Anda lihat tambah nggak variabelnya? T2 sudah. Ya, T2 sudah nih. Nih, T2 sudah. A1 juga sudah. Tapi ada X. Jadi variabelnya nambah lagi nih. Tadinya T2, A1, sekarang nambah lagi X. Jadi 3 variabel. Ini persamaan yang kedua ya. Berarti kita perlu satu persamaan lagi kan? Masih ada M3. Nah, sekarang kita tinjau M3 di sini. M3. Ya, sekarang M3. Berarti sigma F dari M3. Terhadap apa M3 bergerak? Terhadap katrol. Ya, terhadap katrol 2. Sama dengan M2 kali A M3 ini.
terhadap katedral K2. Ya, dan ini arah ke bawah, makanya arah ke bawah plus. Ya, M3 ini bergerak ke bawah. Jadi supaya kita tidak merubah X lagi negatif, kita ambil aja. Ambil ke atas juga boleh. Cuma nanti kalau ambil ke atas, X-nya harus dimasukkan min. Oke. Sekarang kita gambar gaya di M3. Seperti biasa, yang pertama M3G ke bawah. M3G. Kemudian tegangan tali sudah kita gambar ke atas. T2. Nah, ini kerangka acuan dipercepat. Ada gaya fiktif. Ya, karena percepatan kerangka acuan ke bawah, maka gaya fiktif juga akan ke atas ini. Ya. Besarnya, masanya, masa M3, kali percepatan kerangka acuan. Kerangka acuannya K2, percepatannya 1. Oke. Maka di sini arah ke bawah plus ya. Arah ke bawah yang plus. Jadi yang ini yang plus. Karena X-nya ke bawah. Supaya kita tidak merubah lagi tanda X. Ya. Tapi kalau Anda tanya saya bagaimana Pak kalau saya ambil arah ke atas plus, boleh. Cuma nanti X-nya ini harus Anda masukkan negatif. Ya. Di sini tidak. Supaya tidak merubah. Oke. Arah ke bawah plus ya. Berarti M3G plus. Ya, M3G ini agak di sini aja sedikit ya. M3G plus. Ini min. Min T2. Ini juga min. Min M3A1 sama dengan M3. Nah, percepatan M3 K2 ini ke bawah plus ya. Plus jadi X. Nah, seperti ini. Ini persamaan yang ketiga. Nah, kita lihat lagi apakah variabelnya nambah. Tadi kan ini variabelnya T2A1X. Ini T2 sudah. Oke. A1 juga sudah, X juga sudah. Sudah selesai. Ya. Jadi sudah ada 3 variabel, yaitu T2A1X, dan tersedia 3 persamaan. Ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Maka secara fisika selesai. Ya, secara fisika selesai. Ya, kalau Anda setelah ini nggak bisa, itu Anda nggak bisa matematik, bukan nggak bisa fisika. Ya, oke. Sekarang kita ke matematiknya. Oke. Sekarang kita cari tujuan kita sementara ini adalah T2 untuk menjawab pertanyaan A ya. Karena pertanyaan A-nya tadi gaya tegang tali ya. Jadi kalau kita tahu T2, kita tahu T1 karena T1 sama dengan 2T2 kan. Ya, Anda lihat tadi T1 itu kan 2T2 yang di sini nih. Nah, ini yang bintang. Jadi kalau T2-nya ketemu, T1-nya ketemu, selesai. Itulah tegangan tali untuk pertanyaan A. Baru nanti kita hitung percepatannya, oke? Nah, dengan demikian T2 yang harus mau kita hitung itu T2 ya. Jadi yang mau kita hitung itu T2. Jadi T2 jangan hilang. Nah, yang akan kita hilangkan adalah A1 dan X. Tentu pertama yang kita hilangkan A1 dulu lah ya. A1 dulu atau mau X dulu terserah. Ya. Yang penting di sini kalau kita lihat dulu hubungan A1 ya. Jadi A1 bisa kita berapa ini A1 di sini ya. A1 ini akan sama dengan yang sebelah kiri bagi M1 ya. 2T2 dikurang M1G dibagi M1. Nah, seperti ini. Ya. Itu A1 atau kalau kita mau hitung nanti ada mungkin perlu, ini kan bisa dibagi ini. Jadi ini 2T2 per M1 dikurangi G. Nah, gitu. Tapi di sini kita hilangkan X dulu ya. Nanti kalau X-nya udah hilang, baru nanti A1 kita substitusi ini. Ya. Jadi kita hilangkan X-nya dulu dari sini. Ini kelihatan mudah ya. Kalau Anda lihat, supaya ini kita kalikan min aja ya. Kita pakai kali min ya. Ini dikalikan min M2. Ini dikalikan M3. Nah, begini. Ya. Sehingga kalau kita jumlah antara 2 dan 3. Ini bisa hilang. Kenapa? Karena ini M2, M3X. Ini
min M2 M3X. Kalau dijumlahkan kan hilang, 0. Cuman jangan lupa yang ini dikalikan M3 semua. Nah, karena saya sering salah, maka saya kalikan aja dulu M3 semua. Ini ya. Ya. Jadi nomor 2 itu akan menjadi M3 ya. M3 T2 plus M2 M3 A1. Ya toh? Dikurangi, kalikan M3. M2 M3G. Itu yang ini. Yang bawah hati-hati dikali min M2. Ya, dikali min M2. Jadi min, ya di sini aja ya. Kan tidak cukup, ini kita terbatas. Jadi min M2 kali M3. Min M2 M3G. Min kali min plus M2 T2. Min kali min plus M3 M2. M2 M3. M2 M3 A1. Nah, ini harus sama dengan 0. Ruas kanan 0 ya. Oke, itu ruas kiri. Nah, berikutnya tentu kita akan satukan dulu ya. Berikutnya akan kita satukan dulu. Ini ada T2, ini ada T2. Sehingga ini akan jadi M3 tambah M2. Gitu? Jadi M2 tambah M3 biar urut ya. Ini jadi M2 ditambah M3 T2. Gitu ya. Kemudian di sini ada A1, di sini juga ada A1. M2 M3 M2 M3. 1 tambah 1 2. Ditambah 2 M2 M3 A1. Berikutnya yang ini. M2 min M2 M3G, ini juga min M2 M3G. Jadi nggak hilang tapi 2 kali juga cuman min. Min 2 M2 M3G sama dengan 0. Nah, yang mau kita hitung kan T2, berarti ini harus pindah ke kanan. Ya toh? Berarti ini semua harus pindah ke kanan. Oh, tunggu dulu, A1 belum hilang, nggak bisa ya, belum bisa. Oke, kita harus masukkan dulu A1. Ya, belum bisa kan ini. A1 kan belum diketahui. Nah, ini tadi sudah nih, A1 nih. A1 tuh ini. Atau ini aja ya kita masukkan ya. Ini aja ya. Kita masukkan yang ini aja lah ya. Nanti kalau ini nyamakan lagi penyebut ya. Nggak apa-apa itu dibiarin aja. Oke, kita masukkan A1 di sini. Ganti dengan ini. Oke, jadi ini kita tulis agak kecil aja ya. M2 tambah M3 T2. Gitu. Nah, sekalian kita pindahkan lah ya. Sekalian kita pindahkan ke sana. Ini jadi plus. Jadi 2 M2 M3G. Ini jadi min. Ya. Min. 2 M2 M3. Nah, kali A1. A1-nya ini. Nah. Enggak, ini juga nggak apa-apa. Nanti dikalikan M1 ya. Supaya tidak ada penyebut. Balik lagi nanti kalau kita kalikan M1, M1G lagi ya. Jadi ini aja lah. 2T2 dikurang M1G per M1. Nah, seperti ini ya. Jadi A1-nya kita ganti ini. Ya. Ini. Cuman ini nggak enak. Ini nggak ada pecahan, ini nggak ada pecahan. Nah, ini ada pecahan. Nah, supaya nggak ada ya kita kalikan aja M1. Begitu ya. Kita kalikan aja M1. Oke. Anda hitung. Ini dikalikan M1. Langsung aja kalikan ya. M1 M2. M1 M2. M1 M3. T2. Itu sama dengan M1. 2 M1 M3. 2 M1 M2 M3. G dikurangi, nah ini M1-nya hilang. Ya, kalikan aja langsung ya. Min 2 kali min 2, min 4. Ya. Min 4 M2 M3 T2. M2 M3 T2. Oke. Min kali min 4.
4. 2, sorry. Yang 4 yang ini. Kalau ini kan tidak ada. Plus M2, M3, M1. M1, M2, M3, G. Nah, itu saya rasa Anda sudah tahu itu. Terus di sini ada T2, berarti T2-nya harus dipindahin ke kiri. Min jadi plus. Jadi ini akan jadi, ini tetap M1, M2 ditambah M1, M3. Ini plus. Plus 4, M2, M3. Kali T2. Ini akan sama dengan 2 M1, M2, M3G. Ini 2 M1, M2, M3G. Jadi 4 M1, M2, M3G. Nah, dapat sudah T2-nya. Tegangan tali 2. Yang kanan bagi kiri. Ya. Jadi 4 M1, M2, M3G per M1 kali M2 ditambah M1 kali M3 ditambah 4 M2 M3. Nah, ini jawabannya. Ya. Kalau Anda mau periksa secara cepat, periksa dimensinya dulu. Benar nggak? Kalau dimensinya benar, persamaan mungkin benar. Tapi kalau dimensinya salah, udah pasti salah. Kalau Anda lihat ini kan ada 3 kali, di sini ada 2 kali. Berarti tinggal massa. Massa kali gravitasi, betul. Massa kali gravitasi kan dimensinya berat. Newton. Ini juga gaya Newton. Jadi udah benar secara dimensi. Jadi kita harapkan mudah-mudahan benar ya. Oke. Berikutnya tegangan tali T1. Gampang. Kalau T1 kan tinggal dikali 2 nih. Di bintang ini. Ya. Di bintang ini kan T1 sama dengan 2T2. Maka tegangan tali 2 tinggal dikali 2. 8 M1 M2 M3G per M1 kali M2 ditambah M1 kali M3 ditambah 4 M2 M3. Nah ini jawabannya. Pertanyaan yang kedua, kita ditanya percepatan masing-masing benda A1, A2 dan A3 ya. Jadi kita masih ditanya A1 itu maksudnya A1 terhadap tanah ya. Berapa? A2 di sini itu maksudnya A2 terhadap tanah. Berapa? A3 itu yang dimaksud di sini A3 terhadap tanah. Berapa? Nah, kita kalau A1 mudah, tinggal bisa kita hitung. Nah, A2 terhadap tanah Anda hitung sendiri ya. Saya akan hitung A3 terhadap tanah aja. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan B. Ya. Berhubungan dengan pertanyaan B. Jadi yang akan saya hitung hanya ini dan ini. Kalau ini langsung bisa kita hitung kan. A1 tadi sudah ada ini. Ini kan. A1 tadi sudah. 2T2 per M1 kurang G kan. Jadi A1 itu tadi udah ada ini. Yaitu 2T2 per M1 kurang G. Nah, gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja. Ya, T2-nya kan udah ketemu tadi. Berapa T2-nya? Ini T2. Ya, kalau Anda bagi dengan M1, ya cuma M1-nya aja yang hilang kan. Begini aja yang hilang kan. Jadi ini akan sama dengan 4. Ini 2 ya. 2T2 per M1. Jadi kalau dikali 2 berarti 8 ya. 8 ini berarti ya. 8. M1-nya otomatis hilang ya. M2. M3. G per M1 plus M2 ditambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3 kurang G. Nah, sebetulnya ini juga sudah betul ya. Ya, kalau Anda mau samakan dengan penyebutnya boleh. Jadi ini terpaksa dibalikin lagi ke sini kan supaya jadi satu, jadi penyebutnya sama. M1 M2 ditambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Nah, begini. Berarti nanti ini akan dikurangi M1 M2. Ini akan dikurangi M1 M3. Ya, dan ini kurang 4. Berarti di sini ada 8, sisa 4. Berarti ini jawabannya nanti gini. 4 M2 M3 dikurang M1 M2 dikurang
M1, M3. Nah, ini kalau penyebutnya disamakan. Kali G. Ini kalau penyebutnya disamakan. Ya. Kalau penyebutnya disamakan, kalau tidak ini. Oke, A1 udah ketemu. Sekarang kita akan ngitung A3. Ya, A3 di sini adalah A3 terhadap tanah. Nah, kalau Anda perhatikan A3 itu tadi yang ini kan ya, yang ini. A3 terhadap tanah. Ya. Yang bisa kita hitung itu kan hanya X dan A1. A3 nggak bisa, maka kita harus pakai percepatan relatif. Di sini ada, untuk 3 ini ada 3 kerangka acuan. Yang pertama dia sendiri, kedua tanah, yang ketiga adalah katrol K2 ini. Karena dia bergerak terhadap katrol K2. Sehingga ini kalau secara percepatan relatif akan sama dengan A3 terhadap K2 dikurangi. Jadi maksud saya yang ditanya itu adalah A3 terhadap tanah ya. A3 terhadap tanah, inilah A3. Tapi kan di sini Anda udah tahu 3 itu bergerak terhadap K2. Ya, jadi A3 itu bergerak terhadap K2. Nah, di sini ada tanah. Maka ini akan sama dengan menurut urusan relatif A3 terhadap tanah dikurangi AK2 terhadap tanah. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, A3 terhadap K2 itu kita tahu, ya. A3 terhadap K2 itu adalah, di gambar kita itu apa tadi? Nah, ini. A3 nih, AM3 terhadap K2. X. Jadi ini tuh X. Ya. A3 terhadap tanah ditanya ya. Ini yang ditanyakan. Nah, AK2 terhadap tanah. AK2 terhadap tanah itu adalah A1. Ya. A1. Jadi ini min A1. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi dari X sama dengan A3 min A1 ini, maka yang ingin kita hitung A3 kan. Jadi A3 sama dengan A1 plus X. Ya, jadi kalau Anda lihat di persamaan ini, untuk menghitung A3 kita perlu A1 dan perlu X. A1 sudah ketemu ya. Ini A1 kan. Sudah ketemu. Berarti kita harus menghitung X. Jadi tujuan kita sekarang menghitung X. Nah, X itu bisa kita hitung dari persamaan 3 ini kan. Saya salin lagi kan. M3G dikurang T2 dikurang M3A1 sama dengan M3X. Ya, jadi saya mau menghitung X dari sini. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat, maka X-nya akan sama dengan kiri bagi M3 ya. Jadi M3G dikurang T2 dikurang M3A1 dibagi dengan M3. Oke. Nah, sekarang kalau kita hitung, ini M3 dibagi M3 tinggal G kan. Min T2 per M3. Ini dibagi M3 kurang A1. Nah, kalau Anda lihat kebetulan ini kalau A1 saya pindahkan ke kanan, ini akan persis dengan ruas kanan ini, A1 plus X. Ya kan? Kalau saya pindahkan ke sini, A1 plus X. Jadi langsung ketemu A1 plus X ya. Sama dengan G dikurang T2 per M3. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, di sini yang kita perlukan kan A3 kan? Sama dengan A1. Nah, A1 plus X-nya udah ketemu. Ya, A1 plus X ini adalah A3. Nah, ini yang kita mau hitung kan. Ini A3 jadi. Langsung ketemu A3-nya. Ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja. A3-nya itu akan sama dengan G dikurangi T2 per M3. Nah, T2-nya tadi kan udah ketemu. Ini T2 nih. Ya. Kalau kita hitung T2 per M3 kan, T2 per M3, itu ya mau kita hitung, kan berarti tinggal M3-nya aja nggak ada kan. Jadi ini 4 M1 M2 G per ini
semua ya. M1, M2 ditambah M1, M3 ditambah 4, M2, M3. Nah, seperti ini. Inilah yang disalin di sebelah sini ya. Ini disalin sebelah sini. Oke. Jadi min 4 M1 M2G dibagi yang penyebut ini kita salin ya. Tinggal disalin saja. M1 M2 ditambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Maka ketemulah A3 ya. Tinggal disamakan penyebutnya seperti tadi. Samakan penyebutnya dengan ini. Berarti ini kan harus dikalikan dengan ini. Ya toh? Harus dikalikan dengan ini kan. Jadi ini nanti kita kalikan aja kan. Jadi begini. G-nya dikeluarin. Jadi M1 M2 ditambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Nah, G kan? Dikurangi ini. 4 M1 M2G. Ya, ini matematik aja penyebutnya disamakan kan. M1 M2 tambah M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya ya pembilangnya aja kita sederhanakan. Ini ada min 4 M1 M2. Di sini ada M1 M2. Berarti kan kurang 3 ya. Kurang 3 kan. Nah, jadi kita mulai dari yang plus ya. Biasanya min itu kita taruh belakang. Ya, jadi ini M1 M3 ditambah 4 M2 M3. Nah, baru ini dikurangi 3. Ya, ini 4, ini 1. Dikurangi 3 M1 M2. Begini. Ya toh? Kalau mau dikasih G ya. Atau G-nya ditaruh di luar boleh. Dibagi ini. M1 M2 plus M1 M3 ditambah 4 M2 M3. G. Nah, ketemu ini A3. Ya, sudah ketemu. Iya. Nah, silakan dicari sendiri A2 ya. Silakan dicari sendiri A2. Saya tidak akan hitung. Nah, saya akan menjawab pertanyaan B. Bagaimana kita menghitung M3, A3 kalau M3-nya jauh lebih kecil dari M1 dan jauh lebih kecil dari M2. Jadi kita jawab pertanyaan B ya. Hitunglah percepatan benda 3, ya A3 tadi yang kalau tadi kan bentuk umum. Jika massa M3 jauh lebih kecil daripada M1 dan dia juga jauh lebih kecil dari M2. Jadi kalau ada pendekatan seperti ini artinya begini. M3 itu bisa diabaikan terhadap M1 atau M2 kalau dia dijumlah. Kalau dikali nggak boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya ada M1 tambah M3. Berapa saja M3 ini? Misalnya 7. Ini akan sama dengan M1. Kenapa? Karena M3 jauh lebih kecil daripada M1. Jadi misalnya M1 ini 1 juta. Atau nggak usah 1 juta lah. 10.000. M3 ini 1. Dikalikan 7 juga 10.000 terhadap 7. Ya bisa diabaikan gitu ya. Begitu juga dengan M2. Kalau kita tambahkan dengan M3. Ya, ini juga akan mendekati M2. Itu maksudnya. Atau dikurangi ya. Tapi kalau kali atau bagi nggak boleh. Ya. Karena kalau kali dengan bagi kan berbeda. Oke, itu. Sekarang kita hitung ya. A3 sama dengan M3-nya kita keluarkan ya. Ini ada M3 soalnya dia bisa bukan M3-nya dibiarkan. Berarti ini dengan ini. Nah, ini dengan ini berarti ya. Ini dengan ini kan. M2-nya bisa kita keluarkan. Ya, sehingga nanti M3 bisa diabaikan. Yang bawah ini bisa. Ini ada M1, ini ada M1. Ini ada M3. Oke, kita keluarkan. Ini M1 M3 tetap. Dan ini nggak bisa diabaikan karena kali. Ya toh, tambah. Nah, ini kita keluarkan M2. Kita keluarkan M2. Maka ini akan jadi 4 M3 dikurang 3 M1. Nah, begini ya. Dibagi. Ini bisa dikeluarkan M1.
Ini akan jadi M2 tambah M3. Ini tetap tambah 4 M2 M3. Jadi perhatikan kalau dikali nggak bisa diabaikan. Nah, sekarang Anda lihat ini kan kurang. Nah, kalau kurang ini kan M1 jauh lebih besar, ini bisa diabaikan. Nah, karena apa? M3 jauh lebih kecil daripada M1. Jadi diabaikan saja. Yang ini M2 jauh lebih besar dari M3. M3 bisa diabaikan. Nah, seperti itu ya. Ya, bisa diabaikan. Karena M3 jauh lebih kecil dari M2. Nah, sehingga bisa kita tulis, kalau dikali nggak boleh ya. Ini M1 kali M3 dikurang 3 M1 M2. Ini masih ada G di sini ya. Nah, dibagi M1 kali M2 ya, M1 kali M2 ditambah 4 M2 M3. Nah, seperti ini. Berikutnya M1-nya sama, keluarkan lagi. Nanti M3 bisa diabaikan kan? Ini M2-nya yang sama. Nah, begini. Oke. Kalau ini kita keluarkan M1, maka ini sisa M3 dikurangi 3 M2. Ini kalau kita keluarkan M2, ini sisa M1 tambah 4 M3 kali gravitasi. Nah, sekali lagi ini ada M3. Jauh lebih kecil dari M2, jadi bisa diabaikan. Karena ini kurang. Ini M3 ditambah dengan M1, bisa diabaikan. Ya, karena dianggap M3 jauh lebih kecil dari M1. Di sini M3 jauh lebih kecil dari M2. Sehingga sisa min 3 M1 M2 ya, dibagi M2 M1. G. Sehingga akhirnya kita dapat A3 sama dengan, ini bisa hilang, min 3G. Ya, ini yang kita dapat. Kalau kita anggap, ini dengan anggapan ya, M3 jauh lebih kecil dari M1, dan M3 juga jauh lebih kecil dari M2. Kalau tidak, ya jawabannya ini tadi. Ya, jawabannya ini. Nih, nah ini jawabannya. Kalau M3 tidak bisa diabaikan, jawabannya ini. Ya, silakan dihitung A2. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita berikan pada Anda tentang bagaimana memecahkan masalah katrol dengan gaya fiktif. Ya, masalah katrol yang cukup kompleks dengan gaya fiktif. Nanti mungkin kita akan jumpa lagi dengan soal yang kedua. Masih katrol dengan gaya fiktif ya. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Semoga apa yang kami jelaskan tentang masalah katrol dengan gaya fiktif ini bisa Anda pahami dengan baik. Jadi sekali lagi, gaya fiktif itu mempermudah masalah karena persamaannya jadi sederhana dibandingkan dengan Anda harus memakai acuan tanah seperti yang ada di buku ini, tapi di buku ini dua-duanya diberikan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kami berikan ini bisa membantu Anda. Maka jika Anda merasa terbantu, silakan di subscribe kalau belum subscribe, atau mau like dan kasih komentar supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami selanjutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Saya yakin Anda pasti sukses lulus dalam seleksi KSN tingkat kota. Bersama saya Martin Kaninan. Terima kasih.